tapi salah satunya tuh terlalu memaksakan walaupun hubungannya tuh udah gak bisa, tapi dia selalu memaksa itu tuh bisa kayak gitu. Gimana menurut lu? Itulah kayak kejadian Jova di dalam Besadio ya. Kayak satu orang nih yakin bakal bisa kan, tapi satu lagi tuh kayak ya udah ikutin aja alurnya. Kayak jadi kesannya itu bukan, menurut aku ya, itu kesannya bukan lagi suatu relationship yang bagus gitu. Lebih ke kayak oh ya udah depend on situation gitu, depend on waktu. Jadi sebenarnya dalam hidup ini mencari arti relationship itu kayak mana? Mau kok hidup udah hidup sekali di dunia, tapi ada dapat hubungan yang udahlah ikutin aja ya. Nggak menjadi diri kau sendiri gitu. Dalam hubungan itu jadi aku kayak Jadinya kayak terpaksa. Ya kan? Waktu, kondisi, habis itu waktu, kondisi, hubungan, interaksi, telepon ataupun anything tuh kayak udah ikutin aja. Jadi kita tuh menjalani hubungan tuh kayak udah kayak nggak ikhlas ya. Udah Kayak ya udahlah, kalau jodoh ya udah, kalau enggak ya udah. Sekarang itu banyak problemnya itu, kayak udahlah, kalau jodoh alhamdulillah, kalau enggak udah. Kalau misalnya itu sampai ke jenjang pernikahan itu bakal awet gak ke orang untuk nikah? Awet sih menurut aku, awet tapi nggak work sebagai hubungan yang good gitu. Awet cuman kayak tapi merasa nggak hambar nggak sih, kayak di hidup tuh kayak hambar segala situasi, kondisi, bahkan even perasaan sama pasangan kita tuh udah kayak udah. Menurut aku itu yang terjadi mungkin ya di nenek-nenek, kakek-kakek kita yang terlihat tidak terlihat tidak cheerful dalam keluarga, mungkin yang tipikalnya ada kok yang kayak dingin banget keluarganya gitu. Itu salah satu faktornya itu gara-gara kayak hubungan yang udah diudahin gitu. Tapi nggak bermasalah juga, tapi udah aja gitu. Ikutin aja alurnya gitu. Tapi nggak bisa berpetualang di hubungan itu kayak nggak seru gitu. Kalau misalnya nggak sama-sama nggak sefrekuensi itu tuh nggak enak. Apalagi nggak jadi diri sendiri gitu. Iya. Nggak seru aja. Bahkan kayak misalnya kita ngomong nih, komunikasi kayak debat aja gitu. Karena takutnya seharusnya kan komunikasi itu kan dua arah kan. Karena salah satu dari kita tuh malas berdebat dan takutnya bermasalah gara-gara mungkin ya pendapatnya nggak diterima atau apa, lebih ke oh ya udahlah, padahal pendapat dia tuh mungkin salah ya, tapi kita kayak udahlah ya. Kayaknya hidup kayak gitu dalam hubungan kayak gitu kayaknya nggak work dan nggak mau. Nanti kalau aku pribadi tipikal yang aku harus berdebat gitu. Dan aku suka didebatin, aku nggak boleh gini. Misalnya kan kenapa ya planet Pluto tuh jauh dari keluar dari garis edarannya, kenapa gitu? Mungkin jawaban kita kayak ya itu udah sesuai ke NASA itu. Kenapa kalau NASA suka ada komunikasi dua arah gitu. Itu kalau kayak yang dibilang tadi kayak hubungan yang udahlah gitu. Lebih kebanyak ngalah, lama-lama ngalah harus jenuh tandanya apa? Akhirnya nggak ada taste, nggak ada feel, dan berakhir dia mencari hal lain yang lebih menarik. Makanya mungkin jadi cingku, jadi kayak dari faktor lain lah ya. Makanya kan kenapa orang kadang-kadang kita melihat kayak dia selingkuh itu memang hal yang nggak bisa ditoleransi, itu masalah fatal. tapi seharusnya kita tengok apa alasan dia selingkuh. Jadi orang yang selingkuh itu memang dalam hubungan itu memang nggak ada Sparknya tuh udah nggak ada lagi sih. nggak ada kayak yang siapa yang artis yang cewek itu yang di podcast dia artis viral, dia dulu main di My Heart, cewek itu siapa ya, lupa apa namanya. Pokoknya dia tuh pisah sama suaminya beberapa tahun, alasannya tuh nggak tahu apa, ternyata memang ada spark yang hilang dalam hubungan nikah mereka. Jadi harusnya jadi dia nggak pernah menjelekkan kenapa suami dia selingkuh, dan dia tuh kayak ya udah terima suami dia selingkuh, dan dia pun nggak jadi batin karena dia merasa spark yang dia isi itu memang nggak diisi sama dia. Dia sadar. Jadi dia sadar gitu. Dan itu aku suka kayak cewek yang mungkin sadar kesalahan dia. Nggak salah kalau misalnya suaminya selingkuh ya udah ya, walaupun pedih ya, tapi kita juga harus sadar ya, kita sebagai perempuan pun nggak bisa mengisi ruang itu. Sepakat. Kecuali secara kebutuhan baik finansial ataupun kebutuhan internal dan eksternal sudah dijalani lah sebaik mungkin oleh kedua belah pihak. For example kayak Juli itu kan berarti itu penyakit kan, makanya dia nggak bisa berakhir dengan baik gitu. Tapi kalau orang yang ibu selingkuh pun tapi bisa berakhir dengan baik, itu pasti dia sadar juga.
entah cewek atau cowok itu pasti ada yang salah. Tapi kalau aku jangan dipaksain kalau hubungan itu jenuh. Kayak udahlah, aku nggak mau ada di hubungan yang udahlah ya udah, aku mau nggak ada di hubungan yang kayak terus aku ya udahlah, kenapa ya udah itu, kenapa ya udah, kenapa harus ya udah kayak itu. Nggak kayak misalnya kita misalnya even cewek kan, ini problem cewek kan, misalnya cewek kayak jadi kita putus aja ya gitu, kita nggak cocok lagi nih secara apa, kenapa kita putus, aku terus ditantang aku kenapa kita putus, kita nggak cocok lagi, walaupun dia memang sayang sama kita pun kayak pasti dia akan kasih reason yang oh kalau putus tuh gini secara alasan yang logika lah. Bukan kayak ya udah putus. Ya, Bukan jangan kayak, kenapa ya? Jangan jadikan pasangan kita itu atau hubungan kita tuh berakhir hanya karena alasannya tuh worth it kalau dia tuh udah selingkuh. Kalau memang dalam hubungan itu kita nggak works kedua belah pihak, nggak bisa pasangan lagi, nggak bisa bertukar pikiran, nggak bisa bertukar saran, nggak bisa apapun tuh kayaknya itu lebih parah daripada selingkuh sih. Karena kan kalau selingkuh ya udah nggak jelas kan, fatal, salah, meninggalkan, pergi ya. Kita mencari yang lain yang lebih baik. Tapi kalau dalam hubungan itu nggak work, nggak communicate at all, ya kita kayak komunikasinya hancur kali ya. udah begitu guys. Jadi jangan paksakan hubungan yang berada di tengah-tengah yang arahnya tuh nggak jelas, nggak tahu. No. Jadi buat kalian yang berada di hubungan yang toksik, Buat aku itu toksik sih. iya kan, toksik kan? Toksik banget. Kenapa? Nggak ada celahnya di diri sendiri. Apalagi yang tipikal yang kayak ngekang ya, kita tipikal yang kadang-kadang ngekang gitu. Oke, boleh ngekang dalam hal buruk nggak ya? Maksudnya kalau ngekang itu boleh, tapi ngekangnya hal yang wajar sih. Iya sih. Bukan kayak apa-apa tuh nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Abis itu kita nggak boleh terlalu curigaan sama pasangan kita. Dari kita terlalu curiga sama pasangan kita tuh kayak jadinya kita tuh kayak nggak percaya sama pasangan kita ya kan? Itu nggak boleh. Kecuali dia pernah membuat hal itu. Kalau kita curiga oke, karena dia udah pernah ngelakuin itu ya kan. Kalau dia nggak pernah ngelakuin itu terus dia curigaan, itu tandanya apa? Kadang dia yang kayak gitu. Dia karena gitu ya. Maksudnya kayak nggak enggak kan kita hidup di dunia ini harus tenang. Enggak, tujuan aku sekarang tuh kalau aku tuh pribadi tenang. Bahkan even dalam pertemanan, dalam hubungan, dalam persahabatan, dalam keluarga, dalam interaksi apapun yang aku perlukan itu ketenangan. Jadi kalau aku ketenangan berpikir aku tuh nggak dapat sama partner aku sendiri, aku kayak nggak works kayak nggak cocok nih kita, karena nggak buat tenang gitu loh. Jadi aku kemana-mana tuh worry, jadi kayak harus ini harus itu, jadi kayak susah. Karena mau sampai kapan ya, bahkan even yang udah tua ataupun yang muda ataupun usia yang lebih dari kita, lebih tua dari kita lah sebagai abang-abang atau abang ya. Mau sampai kapan kita dalam hubungan tuh yang kayak diatur gitu. Sedangkan kita sebagai perempuan pun ada hak kita sendiri untuk enjoy our life. Ya, lebih seru tuh kalau ada pasangan sama teman sendiri. Betul gitu. Karena kalau teman sendiri tuh kayak seru aja. You talk about yourself. No, I not talk about myself, but kebanyakan ya, misalnya kayak aku punya Aku setuju sih kalau itu. Misalnya kayak influencer ataupun even artis and ya public figure manapun lah, ketika kita lihat dia menjalin hubungan bersama partner teman dia tuh, dia merasa bahwa karena memang teman yang sesungguhnya di hidup dia pasangan dia, dan pasangan dia kebetulan teman dia. Jadi nggak perlu menambah peran lagi, itu udah konflik. Bisa atau nggak bisa? Bisa yang dia sahabatnya sama kawannya sudah 7 tahun. Iya. Oh ya. Nah kayak si Idea juga sama itu. Nah kayak walaupun ini beda agama yang sekarang lagi viral si siapa? Si Buna ya, yang nenek gunung tuh sama si Aca. Itu kan awal kan dari teman juga kan main game bareng. Tapi aku suka si orang tuh. Kayak kenapa bisa teman tuh ada hubungan yang bisa langgeng gitu? Karena memang dia tuh nggak perlu double peran lagi, karena udah jadi pasangan, udah jadi teman. Jangan jadi pasangan monyet. Ya, you know lah. Jadi jangan sekat-sekat lah, soalnya kayak kamu tuh sebagai pasangan aku tuh kayak gini, kamu tuh kayak gini. Itu jadinya kayak menghambat kita lah. Maksudnya kayak
gimana kita mau mengeksplor dunia ini, sedangkan orang yang kita percaya ya, orang yang sayang sama kita tuh mengekspresi itu kayak oh ini. Jadi kayak itu tuh kalau aku pribadi tuh kayak nggak bisa bergerak bebas gitu. Jadinya Walaupun dia di dunia ini ada tipikal orang yang suka kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi aku suka. aku nggak sih. Karena dia bukan mensupport kita, malahan dia kayak ngebiarin kita tuh kayak kita tuh asik kayak gitu aja. Kita ini nggak berkembang. Ada misalnya dia cuma mensupport oh ya ini enggak. Yang ada ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Dan ya kan itu menghambat kita untuk